Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menganalisis jurnal mengenai pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Nikmatul Fauziah dengan NIM 1262052132214 dari kelas PGMI 5D. Langsung saja kita masuk ke analisis jurnal. Yang pertama, identitas jurnal. Nama jurnal, Journal of Development and Research in Education, volume 3, nomor 2, ISSN 28085523, halaman 74-81, tahun terbit 2023. Judul jurnal, Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPS di MI atau SD. Nama penulis, Mas Agus Abdul Rahman Ramadan, Doni Ramadhani, Anugrah Pratama, Yayan Saputra, dan Husin Maulana. Selanjutnya adalah abstrak jurnal. Jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Jurnal ini memberikan kajian komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sosial, khususnya dalam konteks pengajaran IPS di sekolah dasar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Artikel ini membahas opsi implementasi untuk kurikulum merdeka dan menyoroti perlunya pelatihan guru, bahan ajar yang inovatif, dan dukungan dari administrator sekolah dan Departemen Pendidikan setempat. Ini mengakui tantangan dalam menerapkan kurikulum seperti sumber daya yang terbatas dan kurangnya sistem terstruktur. Artikel ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Keyword jurnal yaitu Merdeka Kurikulum, Social Learning, dan Social of Education. Pendahuluan jurnal. Pada pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dunia mengalami perkembangan yang begitu cepat. Penulis menjelaskan dampak dari perkembangan dapat dirasakan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan dihebohkan dengan sistem kurikulum yang silih berganti. Bahkan, kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian sebanyak 10 kali. Setiap perubahan kurikulum yang dilakukan selalu memunculkan kurikulum baru. Terlepas dari banyaknya kelebihan dari setiap kurikulum pendidikan, tentu ada juga kekurangan dari kurikulum tersebut. Biasanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap kurikulum bersumber dari landasan, komponen, prinsip, evaluasi, dan juga model pengembangan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti keunggulan dan kelemahan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPS. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sosial, khususnya dalam konteks pengajaran IPS di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kurikulum, mengidentifikasi manfaat dan tantangannya, dan menyoroti perlunya pengembangan berkelanjutan dalam sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Penulis juga mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik itu buku, artikel, atau hasil riset yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia termasuk kurikulum merdeka. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Perancangan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemenristekdikti berfungsi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dalam hal literasi dan numerasi. Dalam implementasinya, kurikulum tidak serta-merta langsung digunakan di seluruh sekolah di Indonesia. Prosesnya dilakukan secara bertahap, tergantung kesiapan dari masing-masing sekolah. Kurikulum merdeka dalam penerapannya harus didukung dengan penyediaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar guru dan perangkat ajar inovatif, didukung oleh kepala sekolah dan dinas setempat. Hal ini dapat didukung dengan berbagai kegiatan, diantaranya
pengembangan potensi bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning dengan menggunakan platform digital. Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa guru dan siswa lebih bebas menentukan sistem belajar di kelas. Namun, penerapan kurikulum Merdeka ini juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Siswa mungkin merasa lebih mudah untuk belajar tanpa merasa terbebani oleh tugas jika kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat kepribadian mereka. Akan tetapi, kurangnya persiapan untuk menerapkan kurikulum Merdeka juga menjadi kendala bagi satuan pendidikan, terlebih belum memadainya sumber daya manusia dan belum baiknya sistem pendidikan dan pengajaran. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sosial memiliki kelebihan dan kekurangan. Kurikulum memiliki potensi untuk meringankan beban kerja guru, memberikan manfaat profesional dan memungkinkan pembelajaran praktis menggunakan beragam sumber daya. Namun tantangan dalam implementasi seperti sumber daya yang terbatas dan kurangnya sistem yang terstruktur perlu ditangani. Kurikulum masih dalam tahap awal dan mungkin kurang matang dalam implementasi. Selain itu, terbatasnya waktu yang dialokasikan untuk pelajaran sejarah dapat menghambat pemenuhan standar kompetensi. Pengembangan berkelanjutan dan perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kepuasan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini adalah secara keseluruhan jurnal ini menawarkan wawasan berharga tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sosial, memberikan analisis komprehensif dan pertimbangan praktis bagi pendidik dan juga pembuat kebijakan. Pembahasan dalam jurnal dijelaskan secara singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Abstrak pada jurnal ini sudah menggunakan bahasa Inggris yang bisa memungkinkan bahwa artikel ini berpotensi untuk menjadi rujukan secara internasional. Kekurangan dari jurnal ini adalah ada beberapa kata yang kurang lengkap dalam penulisannya. Abstrak hanya ditulis menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan pembaca yang tidak terlalu mengerti dengan bahasa asing. Saran untuk jurnal ini, sebaiknya penulis memeriksa kembali bagaimana penggunaan ejaan yang benar, serta dapat menuliskan abstrak dengan menggunakan dua bahasa agar mudah dipahami oleh pembaca. Sekian analisis jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.